Apa itu speak up? Berani bicara. Bukan sembarangan bicara, tetapi kita bicara apa yang adil dan apa yang benar. Jadi baru-baru ini di Impact Family, yaitu Cell Group Impact Community Indonesia, beberapa members bercerita, khususnya anak-anak muda, bagaimana mereka pernah mengalami pelecehan seksual sejak masa muda. Yang mengerikan adalah pelecehan seksual ini dilakukan oleh beberapa orang yang sudah cukup dewasa, yaitu omnya sendiri bersama dengan tetangganya. 4 orang melecehkan anak perempuan yang masih SD. Ini terjadi berulang kali sampai anak ini besar, bahkan ketika dia sudah duduk di bangku kuliah. Apa yang terjadi yang saya sesalkan, anak ini nggak speak up, anak ini nggak berani bicara sama orang tuanya tentang pelecehan seksual yang dia alami. Waktu dia masih kecil mungkin bisa dimengerti, dia takut dan dia tidak mengerti. Tetapi karena dia tidak speak up, ketika dia di bangku kuliah, dia disuruh orang tuanya yang tinggal di kampung untuk mengambil uang kiriman orang tua ke rumah pamannya yang telah melakukan pelecehan seksual itu kepada dia sedari kecil. Mendengar cerita ini, hati saya sangat hancur. Bagaimana seorang anak dilecehkan segitu parahnya dan dia tidak berani bicara kepada orang tuanya? Kenapa anak ini nggak berani bicara? Mungkin diancam, mungkin dia takut, mungkin dia tidak mengerti. Tetapi alangkah terlukanya orang tuanya seandainya mereka tahu dan terlambat. Saya ingin anak-anak kita dididik dari kecil untuk berani speak up. Bagi tradisi orang Tionghoa atau orang Indonesia, beberapa suku menganggap anak-anak dan khususnya para perempuan tidak boleh banyak bicara. Kalau mereka mulai berani ikut angkat suara, dianggap tidak sopan, kurang ajar. Padahal dari kecil anak-anak harusnya mulai dididik, mereka harus berani mengungkapkan pendapat mereka, isi hati mereka, apa yang ada di benak pikiran mereka. Keliru sekali ketika orang tua hanya memaksakan kehendak mereka pada anak-anak tanpa mau mendengarkan. Banyak orang tua yang tidak peduli dengan perasaan anaknya, tidak peduli ketika anak itu tertekan melakukan sesuatu dan tidak mau beri ruang dan waktu untuk anak-anak bicara apa yang ada di hati mereka. Saya selalu menciptakan ruang diskusi di keluarga kami, mengizinkan anak-anak untuk belajar bicara. Dan saya bersyukur kalau anak-anak saya berani mengemukakan isi hati. Karakter anak-anak beda, makanya dari kecil kita perlu didik mereka. Tapi bicara soal keberanian, bicara tentang keadilan dan kebenaran, Chloe lah dulu di usia sekitar 9 tahun yang berani mendatangi saya dan memberitahukan kalau kembarannya dipukul oleh pengasuhnya. Justru Zoe yang ceria, yang kelihatannya lebih berani bicara, nggak berani cerita ke saya kalau pengasuhnya memukul dia. Tapi karena Chloe sangat mengasihi kembarannya Zoe dan dia melihat bahwa Zoe dipukul oleh pengasuhnya, dia berani speak up, bicara kepada saya. Nah, budaya ini sangatlah baik ketika kita mengerti bagaimana melakukannya. Bukan sembarangan bersuara, bukan sembarangan berani bicara, tapi bicara apa yang adil, apa yang benar. Tahukah Anda bahwa Tuhan kita juga speak up? Tuhan itu berbicara. 2 Samuel 22 ayat 14. Tuhan mengguntur dari langit yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Bukankah kita tahu di Alkitab Tuhan itu selalu bicara pada nabi-nabinya tentang apa yang Tuhan lihat, tentang apa yang Tuhan rasakan, baik kasihnya maupun amarahnya, dia tuangkan kepada nabi-nabinya. Tuhan itu mau suaranya didengar. Nah, saya percaya Tuhan juga menaruh beban di hati kita untuk kita harus berani bersuara pada waktu-waktu yang tepat tentunya. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.